Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang prinsip simpel dalam menabung yang membuat uangmu tahu-tahu terkumpul sudah banyak. Kalau menabung sudah menjadi kebiasaanmu, tentu tidak ada masalah lagi. Namun kalau belum, rasanya menabung itu sulit sekali, terlebih di masa saat ini, yang mungkin sangat mempengaruhi penghasilanmu. Apapun itu, kita pasti sepakat bahwa menabung itu penting. Kalau ada tabungan, kamu akan menjadi lebih tenang. Sewaktu-waktu butuh dana lebih, kamu tidak perlu meminjam dari orang lain. Agar menabung bukan lagi sekedar rencana, berikut prinsip simpel yang bisa kamu terapkan. Yang pertama, jangan sampai mengganggu pemenuhan kebutuhan pokok. Menabung memang penting, namun masih ada yang lebih penting, yaitu kebutuhan pokokmu. Bukankah kamu bekerja dalam rangka mencukupi kebutuhan pokok? Jadi jangan sampai kamu melakukan penghematan besar-besaran sampai mengabaikan pemenuhan kebutuhan pokok. Mengurangi jatah makan dan cukupnya nutrisi dalam tubuh akan membuat kita tidak sehat. Memang hidup kita perlu sederhana, tapi jangan sampai menjadi kikir, mengabaikan pemenuhan kebutuhan pokok, padahal sebenarnya mampu dan hanya akan berujung buruk untukmu dan keluarga, sekaligus kesehatan diri kita. Kedua, memotong penghasilan begitu mendapatkannya akan menjadi sangat efektif. Kamu bisa memotongnya sendiri, misalnya menyisihkan beberapa persen dari penghasilan yang diterima untuk langsung ditabung. Namun bisa juga memilih produk tabungan di bank yang otomatis memotong saldomu setiap bulannya alias auto debit. Ini akan berguna agar penghasilanmu tidak keburu habis. Di masa muda, godaan untuk menyenangkan diri sendiri kadang memang besar sekali. Daripada menyesal di belakang, lebih baik tegas pada diri sendiri di awal. Ketiga, membatasi pengeluaran setiap bulannya. Sisanya, otomatis masuk tabungan. Jangan sampai penghasilan naik, pengeluaran juga selalu naik. Nanti hidupmu tidak akan ada bedanya dari saat penghasilan masih kecil dengan saat penghasilan berlipat-lipat. Seiring kenaikan penghasilan, perubahan dalam hidup tentu pasti ada. Namun pastikan kenaikan pengeluaranmu tidak sama, apalagi lebih besar dari kenaikan penghasilanmu. Batasi saja pengeluaranmu. Keempat, jangan sering-sering menghitung tabungan. Terlalu sering menghitung tabungan bisa berakibat dua hal ini. Pertama, kamu merasa tabungan tidak cukup banyak. Nanti kamu akan merasa bosan, lalu menghentikan saja program menabungmu. Kedua, tabungan sebenarnya belum seberapa, tapi sudah tergoda untuk menggunakannya, termasuk untuk hal-hal yang tidak mendesak, dan kelak cuma akan disesali. Kelima, kalau sudah banyak, geser ke bentuk investasi lainnya. Kalau uangmu sudah banyak, bisa kamu investasikan ke produk lainnya seperti reksadana, menabung emas, dan cara lainnya. Mungkin bisa saja kamu menabung emas dengan sistem cicilan, hanya saja jika penghasilanmu sangat tidak menentu, khawatir sewaktu-waktu saldo tabunganmu terlalu sedikit untuk terus dipotong cicilan. Jadi ada baiknya mengumpulkan uang terlebih dahulu. Terlebih di masa pandemi begini, penting sekali memastikan ada uang yang cukup di rekening. Kalau sudah banyak, baru digeser menjadi bentuk deposito, reksadana, atau tabungan emas, atau investasi lainnya, seperti properti. Kelak bila sudah benar-benar siap, kamu bisa memilih investasi tersebut. Untuk saat ini, yang terpenting adalah membentuk kebiasaan menabung dan mengamankan hasil kerjamu agar tidak habis terus. Hal ini dilakukan mumpung kamu masih bisa menabung. Keenam, tidak lagi meremehkan uang receh. Jangan meremehkan uang receh. Entah itu uang logam atau uang kertas pecahan 1.000 atau 2.000 rupiah, nanti ada gunanya. Kalau dihitung, tumpukan uang receh mungkin mencapai ratusan ribu bahkan lebih. Bayangkan kalau uang itu ditabung atau digunakan untuk membeli kebutuhan harian. Tanpa terasa, kamu akan sudah berhemat. Uang pecahan besarmu bisa lebih awet di dompet, tidak perlu sering menarik uang di ATM. Saldo tabunganmu jadi lebih terjaga keamanannya. Jadi membentuk kebiasaan menabung tidak harus dilakukan dengan langkah besar. Langkah-langkah kecil tapi rutin seringkali justru lebih berhasil. Dengan begini kamu tidak akan merasa terbebani. Kali ini kita akan membahas tentang cara mudah agar kamu bisa lebih makmur dari uang belanja. Dalam berbelanja, entah itu kebutuhan atau memenuhi gaya hidup, seringkali itu membuat kita boros untuk mengeluarkan uang lebih banyak. Padahal niat kita dari awal adalah bagaimana uang
yang didapat bisa digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat, alias berusaha untuk tidak boros. Semua ini memang dipengaruhi beberapa faktor, namun tetap saja rasanya cukup sulit dihentikan. Berbelanja yang tidak terkontrol seringkali menimbulkan masalah bagi diri kita sendiri. Kamu yang terlalu sibuk berbelanja bisa saja membuang banyak waktu. Selain itu, yang paling penting adalah soal uang kamu yang kabur begitu saja karena terlalu boros. Tentu itu membuat keinginan kamu untuk lebih kaya atau makmur makin sulit dicapai. Tentunya karena beberapa faktor yang membuat sulit untuk mengatur keinginan ketika berbelanja. Apalagi jika sudah di tempat belanja. Jika cita-cita kita ingin jadi lebih makmur, namun belum bisa mengatur cara belanja, maka hal tersebut cuma bisa dianggap sebagai angan-angan saja. Namun kamu tidak perlu berkecil hati. Ada cara jitu mengatur belanja yang bisa membuat kamu lebih makmur. Berikut cara mudah agar kamu bisa lebih kaya dan makmur hanya dari uang belanja, seperti dikutip dari cermati.com. Yang pertama, budayakan belanja karena butuh, bukan karena ingin. Ini adalah langkah awal dan dasar dari mengelola uang belanja kamu. Pastikan kamu membelanjakan uang karena kebutuhan harus dipenuhi, bukan karena keinginan semata. Kamu harus mengutamakan kebutuhan tersebut dibanding keinginan lain. Ambil contoh jika sedang berada di mall atau toko. Seringkali ada banyak produk yang terlihat bagus sehingga ingin dibeli. Kamu harus bisa menahan diri agar mengutamakan hal yang dibutuhkan ketimbang keinginan semata. Dengan cara itu, pengeluaran kamu bisa ditekan dan uangnya ditabung untuk kebutuhan lain yang lebih penting. Kedua, pikirkan barang secara berkali-kali untuk barang yang akan dibeli. Sebelum berbelanja, pastikan kamu memikirkan matang-matang barang apa yang akan dibeli. Jangan belanja karena spontan ketika sudah sampai di tempat belanja dan membeli barang semaunya tanpa pikir panjang. Hal ini justru akan merugikan diri kamu karena membuang-buang waktu dan berpotensi membuang uang secara percuma. Sebab kemungkinan besar kamu akan membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Ketiga, membuat daftar belanja sebelum membeli. Bila kamu tidak terbiasa memikirkan barang belanjaan, tidak ada salahnya untuk membuat daftar belanja saja. Daftar belanja membuat kegiatan belanja kamu bisa tersusun rapi dan keuangan kamu menjadi lebih terkontrol. Sebab kamu tahu apa yang dituju dan akan dibeli ketika sesampainya di supermarket. Hal ini tentu bisa menolong kamu agar dapat membatasi keinginan belanja yang tak terkontrol dan menghindari hidup boros. Keempat, siapkan uang belanja secukupnya. Selain menyiapkan daftar belanja, penting juga untuk membawa uang secukupnya untuk berbelanja. Hal ini penting agar keinginan belanja kamu bisa direm dengan tepat dan menghindari hidup boros. Selain itu, kebiasaan ini bisa membuat kamu hidup hemat dan uang yang masih ada bisa ditabung dan digunakan untuk hal yang lebih penting lainnya. Cara tadi bisa dilakukan ketika kamu menyiapkan uang tunai sebelum berangkat berbelanja. Kelima, jangan terlalu lama berada di tempat perbelanjaan. Kamu harus bisa menahan diri untuk tidak berbelanja terlalu lama karena ingin membeli barang yang tidak penting. Terlalu lama di toko atau tempat belanja selain membuang waktu juga akan menghabiskan tenaga dan uang kamu. Membatasi waktu belanja termasuk dalam hidup hemat agar uang tetap terkontrol sehingga kamu bisa memiliki uang lebih. Bagaimanapun juga, semakin lama di pusat perbelanjaan, semakin besar pula keinginan untuk membeli suatu barang yang tak dibutuhkan. Keenam, jangan sepelekan diskon dan promo. Dalam menghabiskan waktu berbelanja, tidak salah jika kamu memanfaatkan diskon yang sedang ramai digelar oleh tempat belanja. Dengan diskon, tentu pengeluaran kamu bisa dikurangi sehingga bisa hemat. Ketujuh, tak perlu makan di tempat belanja. Seringkali kalau kita pergi ke mall atau tempat belanja, setelah seharian belanja, selalu disambung dengan makan di restoran atau tempat makan lain. Tentu hal ini bisa membuat boros karena terlalu banyak jajan di luar yang tidak penting. Sebaiknya kamu bisa coba untuk makan dari rumah sebelum berbelanja, sehingga ketika berbelanja, kamu tidak merasa lapar dan tak perlu mampir untuk belanja makan di restoran atau lainnya, sehingga bisa lebih irit. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Butuh upaya keras untuk berkomitmen, tidak hidup boros agar bisa menghemat uang saat belanja. Memang rasanya terkadang tidak sabar
jika harus menahan diri ketika melihat barang atau makanan yang ingin dibeli saat pergi ke supermarket atau mall. Tetap saja, menghemat adalah cara terbaik untuk mewujudkan keinginan agar bisa menjadi lebih bahagia dan lebih makmur. Memang tak bisa secara instan, tapi jangan lupa ada pepatah sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Kumpulkan uang dari belanja yang kamu hemat dan wujudkan keinginan kamu untuk bisa lebih makmur. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.